Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di Budiul Channel. Saya akan memberikan banyak informasi. Ada inovasi tentang tepung pisang merek Rebanana yang ada di Lampung Timur, ada di Sukadana, tepatnya di Desa Sukadana Timur. Terus tonton di Budiul Channel, UMKM kuat, bangsa berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di Budiul Channel. Saya tetap terus memberikan informasi kepada teman-teman tentang pelaku-pelaku UMKM. Ini kita akan mendapatkan banyak informasi tentang adanya inovasi tepung pisang yang berbeda dengan mokaf. Kalau mokaf mungkin tepung terbuat dari singkong, yang sekarang ini terbuat dari pisang, yang olahannya nanti bisa dapat informasi langsung dari pemiliknya, Mas Ahmad. Kita terus semangat, UMKM tidak boleh mengeluh. UMKM terus harus punya mimpi bagaimana menjadi seorang UMKM yang hebat. Kita terus coba dapat informasi dari Mas Ahmad. Mas Ahmad ini produk baru ini tentang tepung pisang. Mungkin bisa banyak cerita kenapa tepung pisang, kemudian mungkin bisa cerita banyak lah. Yang akhirnya nanti dibuat apa, mungkin kelebihannya, keunggulannya, terus dan lain-lain. Bisa teman-teman yang nonton di video ini bisa tahu persis bagaimana tentang tepung pisang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Effendi. Saya tinggal di Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Alhamdulillah, saya sekarang sebagai Ketua Koperasi di Koperasi Konsumen Rencana Belanja Anda, atau biasa disebut Rebana. Awal mula adanya produk ini, Pak. Awal mula adanya produk tepung pisang karena kita melihat dari banyaknya pisang di Lampung Timur, dan ketika Pulau Jawa ada kendala seperti COVID kemarin, akhirnya pisang tidak bisa nyebrang ke Pulau Jawa dan harganya murah, bahkan sampai tidak laku, Pak. Tapi karena itu kami membuat olahan tepung pisang. Di mana tepung pisang ini bisa menjadi produk unggulan untuk Lampung Timur, dan tepung pisang ini bisa menggantikan 100% kegunaan tepung terigu, Pak. Ya, sebelumnya saya karyawan swasta, Pak. Saya biasa merantau, saya biasa kerja di perusahaan-perusahaan kontraktor multinasional. Jabatan terakhir di beberapa perusahaan saya sebagai manajer operasional dan manajer proyek. Di 2020 saya pulang ke Lampung Timur, tempat asal saya lahir di Sukadana. Jadi saya lihat banyak potensi pertanian yang bisa diolah. Yang pertama kali saya buat dulu yaitu tepung mokap, dan sekarang tepung pisang, Pak. Kalau tempat usaha kita itu, ataupun itu plus sekaligus kantor koperasi kita, Pak, itu di Dusun Cipung Mundi, Desa Sukadana Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Jadi untuk manajemen ataupun karyawan, saya ada 5 karyawan. Jadi ada bagian administrasi, ada bagian akunting yang di kantor, ada juga bagian digital marketing, karena sekarang zamannya digital, Pak. Untuk perdagangan ini yang sangat penting, dan alhamdulillah
berkat digital marketing ini pasar kita sampai ke mancanegara Pak. Kita sudah pernah kirim tepung pisang ke Asia, dan kalau mockup kita sudah pernah kirim juga ke Jepang Pak. Di sana ada reseller kita, dan sekarang kita lagi menjajaki untuk penjualan skala besar di sana. Kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri, penjualan yang paling banyak itu di Bandar Lampung Pak. Karena Bandar Lampung kota besar, di sana kalangannya sudah menengah ke atas, produk ini sangat disukai. Satu, karena produk ini sehat, yang kedua rasanya enak, dan yang ketiga memang dibandingkan dengan sakit ya harganya lebih murah produk ini. Ada beberapa keunggulan produk ini Pak dibandingkan dengan produk terigu. Nah, seperti yang Bapak lihat ini ada seratnya tinggi, dia bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sangat bagus untuk ibu-ibu muda, di mana biasanya ibu-ibu muda lebih menjaga ke badannya biar tetap ideal. Terus yang kedua, kaliumnya tinggi, ini bisa mencegah terjadinya dehidrasi. Jadi di musim kemarau terkadang ada orang sampai dehidrasi, pingsan dan lain-lain. Dengan mengkonsumsi ini bisa mencegah terjadinya dehidrasi karena mengandung kalium. Terus serat dan niacin ini bisa meminimalkan resiko penyakit diabetes Pak. Nah, diabetes ini jadi momok betul di Indonesia, bahkan pemerintah juga sudah melirik penyakit ini karena terbesar sekarang. Ada juga energi dan niacin ini yang bisa menghasilkan energi baik buat tubuh kita. Terus ada bikarotin yang bisa meminimalkan terjadinya penyakit kanker. Ada niacin mencegah berkurangnya nafsu makan. Biasanya bagus untuk anak-anak Pak, karena itu kalau dibuat bubur, anak-anak yang nggak suka buah dibuat bubur ini bagus Pak, bisa mencegah berkurangnya nafsu makan. Bebas gluten, nah yang paling penting itu free gluten Pak. Gluten ini yang bisa menyebabkan alergi. Kalau terigu dia mengandung gluten, tapi kalau tepung pisang itu tidak ada gluten. Jadi aman, orang-orang yang punya penyakit alergi aman dan bisa dikonsumsi oleh anak autis. Kita tahu sendiri Pak, anak autis kalau dikasih terigu dia akan hiperaktif, dia akan emosinya muncul. Nah, ketika diberikan makanan olahan dari tepung pisang ini aman Pak. Itu keunggulan untuk kesehatan. Terus keunggulan berikutnya untuk petani Pak, dimana ketika tepung pisang ini bisa dipasarkan dengan baik dan tepung pisang ini diterima dengan baik, maka harga pisang di kalangan petani itu akan stabil. Jadi kita sih berharap stabil ya Pak, harga di pertanian stabil. Terus kita juga punya karyawan Pak, jadi selain karyawan di kantor, untuk bagian administrasi, digital marketing, akunting, sekretaris dan lain-lain, kita juga ada pekerja lapangan. Pekerja lapangan ini didominan oleh ibu-ibu, di mana untuk mengupas kita mempekerjakan ibu-ibu. Mereka dibayar dengan hitungan per kilo, terus menjemur dan menepung semuanya kita mempekerjakan warga sekitaran. Dan yang terakhir, kita sedang membina beberapa kelompok UMKM itu untuk membuat tepung pisang. Kita berikan pelatihan, kita berikan ilmu, nanti setelah bisa barangnya dijual ke kita lagi Pak. Jadi ketika UMKM kebanyakan bisa berbuat nggak bisa jual, bisa buat produk nggak bisa jual, kita terima produknya. Insya Allah jaringan kita sudah bertambah. Jadi tadinya hanya lokal Lampung Timur, terus Provinsi Lampung, Bandar Lampung, sekarang kita sudah sampai ke Pekanbaru, Tangerang, Jakarta, Magelang, dan sudah juga sampai ke beberapa negara di luar Pak. Ada Malaysia, Singapura, ada pernah Tiongkok dan Jepang. Ini kita lagi jajaki, siapa tahu bisa lebih besar ke arah sana Pak. Itu Pak. Itu tadi udah proses jadi ya? Iya Pak. Mungkin bisa cerita proses cara pembuatannya sekilas mungkin. Teman-teman mungkin penasaran yang nonton ini teknis gimana, kok tahu-tahu pisang itu dihancurin atau mungkin dikeringin dulu gitu. Oh iya. Mungkin bisa cerita. Bisa. Sedikit ya Pak. Nanti mungkin lebih jelasnya untuk video detailnya bisa lihat di channel Pak Budiul juga untuk detailnya, tapi saya ceritakan sekilas. Tepung pisang pada dasarnya semua jenis pisang bisa dibuat tepung Pak. Tapi pisang ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada pisang buah, ada pisang yang harus diolah begitu. Nah, semua jenis pisang bisa. Tetapi ketika bicara berat, kita bicara rendemen, yang paling bagus itu pisang kepok dan pisang
nangka, raja nangka. Ketika bicara putih, yang paling bagus itu pisang kepok putih atau pisang Manado putih, biasanya pisang kepok Manado. Nah, pisang ini kita pilih pisang yang tua, di mana pisang yang tua itu contohnya dalam satu tandan ada yang sudah matang minimal 1 sampai 2. Jadi dalam satu tandan ada yang sudah matang tapi satu. belum tentu matang ya. Iya, tua belum tentu matang. Jadi dalam satu tandan yang matang baru 1 nih. Jadi tua. Tujuannya untuk patinya lebih banyak, Pak. Nah, pisang yang tua itu kita pilih, lalu kita ambil, kita sortir, terus dikukus dulu, Pak. Dikukus dulu. Kukus itu untuk menghilangkan getah serta memperbagus. Tadi posisi dibuka ya? Enggak, Pak, dengan kulitnya. Oh, masih sama kulit. Jadi ya, jadi dikukus itu untuk menghilangkan getah, satu, kedua untuk memperbagus tekstur daging nanti setelah menjadi gaplek, ketiga untuk mempermudah mengupasnya, Pak. Kalau tidak dikukus, dia ketika dikupas ini lebih sulit, tapi kalau sudah dikukus dia lebih mudah. Setelah dikukus, pisang kita buat chip atau kita potong-potong. Kalau ketebalan sih minimal 2 mili, tapi rekomendasi dari saya 4 sampai 5 mili ketebalannya. Setelah dipotong, jangan lupa kawan-kawan, kalau pisang kalau dibiarkan bisa langsung hitam, potong, masukkan air, langsung dijemur di bawah terik matahari, Pak. Nah, kadar airnya ini lebih mudah, lebih sedikit dibandingkan dengan kita buat mokap atau jemur singkong. Kalau pisang panas matahari bagus, 1,5 hari kering. Jadi ketika hari ini kita buat, besok sore kita sudah menggiling menjadi tepung dan mengemasnya, Pak. Begitu. Oh, itu proses Iya, buatnya ya. proses buatnya. Jadi teman-teman bisa tahu juga kan kalau ini udah langsung jadi. Ya. Terus kenapa milih tepung ini? Karena sudah ada mockupnya tadi ya. Ya, mockup kita sudah, alhamdulillah sudah bagus pemasarannya, dan kita sudah bisa beli singkong di kalangan petani dengan harga stabil. Dan kenapa pilih pisang? Karena pisang di Lampung Timur sangat melimpah, Pak. Bahkan ketika musim raya ataupun panen raya, pisang ini bisa sampai matang-matang di pohon. Harganya pun murah. Karena kami tujuan untuk mencari rezeki, berbisnis, kedua pemberdayaan, ketiga ya memang harapannya bisa menstabilkan harga pisang di kalangan petani. Gitu, Mas Pak. Ahmad sendiri dulu usahanya apa nih sebelum Ya, sebelum tepung saya jatuh bangun ya, Pak. Jadi sebelumnya saya karyawan. Jadi dulu sebelum pulang ke Lampung saya menjadi karyawan sebagai manajer eksekutif di beberapa perusahaan ternama di Indonesia. Jadi pulang ke Lampung sempat bisnis mulai dari buat ikan asap. Saya pernah, Pak, ambil ikan asap dari laut, saya olah di rumah begitu. Ternyata modalnya habis dipakai makan begitu. Terus pernah juga buat usaha-usaha lain, Pak, seperti keripik dan lain-lain, dan akhirnya ketemulah tepung mokap dan tepung pisang. Nah, dan di tepung mokap tepung pisang ini saya mulai ketemu pasar, Pak. Mulai ketemu pasar dan kuotanya bisa lebih besar. Ketika saya buat ikan asap, saya bisa jual tapi tidak banyak begitu. Tapi ketika dibuat tepung, ini bisa banyak, bahkan bisa tonan. Kalau tepung mokap cuaca bagus, matahari, karena kita penjemurannya masih organik pakai matahari, tidak pakai oven. 1 hari itu bisa 3 sampai 6 kita proses singkong. 3 sampai 6 ton, Pak. Memproses singkong. Kalau yang singkong, kalau yang pisang kita 1 hari paling sedikit 1 kintal, Pak. 1 kintal. Iya, 1 kintal pisang. Begitu, Pak. Dan insya Allah kalau ketemu pasar, ini deal pasar yang lagi kita lobby, Pak, ya akan kita tambah lagi. Ini namanya tepung pisang rebana. Ya, rebanana, Pak. Apa ini? Mungkin bisa dijelasin ini. Merek rebanana itu, rebananya dari nama koperasi kita, Rencana Belanja Anda. Tadinya mau buat, karena biasa berdoa Robana Atina, Pak, jadi diplesetin jadi Rebana, Koperasi Rencana Belanja Anda. Nanya itu dari singkatan banana. Jadi rebana buat tepung banana, begitu, Pak. Dari jatuh bangun tadi udah mantep, usaha ini udah menjanjikan lah ya. Ya, insya dari jatuh bangun usaha, mulai dari pembuatan ikan asap, jual beli yang lain-lain, buat keripik dan lain-lain. Karena memang tujuan mau bangun UMKM, bangun usaha sendiri, Pak. Nah, ini ketemu mantep di tepung. Kuotanya bisa banyak, bahannya juga melimpah. Modalnya nggak terlalu besar ya? Modalnya nggak terlalu besar. Dulu modal awal kita ada beberapa juta begitu. Itu pun untuk beli perlengkapan. Kalau pisang kita beli dan ada kebun sendiri. Dan untuk memperbesar kita ada
sekarang ada beberapa pinjaman memang betul Pak, karena bagaimanapun untuk membesarkan usaha kita butuh modal begitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai besar Pak. Sudah ada investor yang bantu atau coba untuk kerjasama Ya. dengan Investor sudah ada yang datang Pak ke kita dari Bandar Lampung begitu, dari Bandar Lampung, dan yang satunya lagi dari Bogor. Sudah komunikasi, yang dari Bandar Lampung sudah datang ke kantor kita, ke tempat produksi kita, sudah beberapa kali cek juga dan menawarkan untuk investasi pembuatan pabrik yang lebih besar, tapi kesepakatannya belum sampai ke titik final Pak. ini untuk di Lampung, Bandar Lampung. Iya, untuk Bandar Lampung. Kalau yang dari Bogor, bulan Oktober besok beliau mau ke Malaysia dulu untuk menemukan vendor di Malaysia. Nanti setelah pulang dari Malaysia baru kesepakatan lagi. Rencananya kami sih inginnya produksinya di Lampung Timur karena sangat banyak pisang di Lampung Timur, dan dibantu kerjasama untuk penjualannya yang ke luar negeri biar kuotanya sekali banyak, bisa banyak Pak. Banyak juga berarti tenaga kerjanya ya? Banyak Pak, sekarang banyak. Kalau dalam proses, kalau bahan lagi banyak, ibu-ibu itu paling sedikit bisa 12 orang untuk ngupas Pak. Karena ngupasnya kita pakai manual sengaja. Untuk mokap dia nggak bisa pakai mesin karena harus bersih. Untuk pisang juga nggak bisa pakai mesin. Tapi dengan manual kita bisa memperdayakan ibu-ibu sekitar di lingkungan sekitar Pak. Bisa dapat penghasilan, biaya tambahan dan lain-lain. Ibu-ibu paling sedikit kalau lagi ngupas sampai 12 orang Pak. Dan rekrutnya nggak terlalu sulit ya, kita ngajak-ngajak yang ibu-ibu nggak terlalu sibuk. Kalau untuk proses pembuatan tepung pisang ini tidak sulit karena ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu rumah tangga, mereka sangat senang Pak. Jadi daripada mereka ngobrol di rumah, setelah beres-beres rumah, tanggung jawab rumah selesai, mereka baru bekerja untuk ngupas begitu. Terkadang mulai jam 10, jam 11 selesai, jam 2 mulai, jam 4 selesai begitu Pak. Untuk manajemen Pak, kebetulan saya ketua koperasi sekaligus sebagai GM General Manager, dan dibantu dengan kawan saya namanya Mas Latif Arifin SPDI ya, sebagai manajer operasional. Nah di bawah itu ada juga kita bagian bendahara ataupun akunting, dibantu sama Pipi Aspita Putri, sarjana pertanian jurusan agrobisnis, ini yang sangat bantu kami dalam agrobisnis. Ada juga digital marketing kita Ica Dwi Kusuma Wardana, itu sebagai digital marketing, dia lulusan Unila bagian teknologi pertanian. Terus ada juga Ara Teresia Tazir, itu untuk administrasi, lulusan manajemen ekonomi syariah. Ada juga Cynthia, itu sebagai staf umum. Dan mereka kita jadikan karyawan untuk perusahaan kita Pak. Nah gajinya bulanan, ini sangat membantu. Yang tadinya mencari pekerjaan agak susah, mereka bisa mendapatkannya. Terus untuk tenaga kerja di luar itu kita sistem borongan, jadi mereka bekerja, kita hitung per kilo. Ketika ngupas kita hitung per kilo. Fasilitas alat kerja kita sediakan semua. Alat kerja alhamdulillah semenjak tepung pisang dan tepung mokap kita ramai pembeli, kita sudah banyak alat kerja, mulai dari laptop, komputer, mesin penggiling, ada penggiling tepung, ada pencacah, sampai dengan yang terbawah pisau, semua kita lengkapin Pak. Ya. Ini kira-kira menurut Mas Ahmad udah maksimal belum untuk usaha ini? Ya. Kalau dibilang maksimal belum, karena kami butuh evaluasi dan kami juga masih promosi terus Pak. Di sini paling jauh mana? Paling jauh kita kalau di Indonesia kita di Pulau Jawa dan Pekanbaru Pak. Kalau ke luar negeri kita sudah ada reseller di sana, ada di Tiongkok, ada juga di Singapura, Malaysia, dan terakhir itu di Jepang Pak. Ada reseller kita tapi belum besar. Ini masih penjajakan untuk yang skala besarnya. Harapan saya tepung mokap ini bisa diterima. Tepung pisang ini bisa diterima. Mohon maaf, tepung mokap dan tepung pisang bisa diterima. Apalagi pisang ini Lampung penghasil pisang terbesar juga di Indonesia dari beberapa daerah. Dan tepung pisang ini bisa menggantikan tepung terigu, yang kita tahu tepung terigu itu impor Pak. Ya ada tanamannya di Indonesia, dan tepung pisang ini sehat, enak, dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa membuat UKM baru untuk membuatnya Pak. Pada saat kebutuhan banyak, artinya bahan baku siap lah. Gitu. Ya,
pada saat kebutuhan banyak bahan baku harusnya Lampung Timur sangat siap, Pak. Selain kita punya petani lokal yang menanam pisang secara tradisional yang tumbuh sendiri ataupun ditanam sendiri, kita pun ada perusahaan-perusahaan yang ketika pisang itu reject, pisang sisa itu dijual umum, Pak. Nah, ini bisa kita gunakan untuk kuota yang sangat besar. Satu. Kedua, beberapa kecamatan di Lampung Timur itu mereka sudah mulai nanam pisang Cavendish dalam jumlah besar. Ada yang sampai perorangan 10 hektar, 20 hektar begitu. Ini ketika nanti pasar bagus, kita bisa kerjasama dengan pemilik lahan-lahan yang ada. Yang terakhir yang paling penting, kita nanti bina petani. Kita bina petani untuk kita ajari tanam pisang yang baik, pisang yang bagus, dan hasilnya kita beli dengan harga stabil. Jadi ketika petani nanam pisang, kita sudah kasih tahu, ayo tanam pisang Bapak Ibu, nanti setelah panen kita beli dengan harga sekian. Kita pasti harganya tidak akan turun karena kita sudah buat produknya. Terus ketika sudah tahu harganya, Pak, petani bisa lebih menghitung ketika panen dalam 1 hektar tanam berapa ratus batang bisa dapat berapa, keuntungan berapa, pengeluaran berapa. Jadi petani lebih tenang dan aman, Pak. Harapan Mas Ahmad apa, Mas, ke depannya tentang tepung pisang ini? Ya, harapan saya tepung pisang ini bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari Indonesia, ya? Terutama di Indonesia, dan masyarakat sudah tahu kalau tepung pisang ini tepung yang sehat, plus ditambah dukungan dari pemerintah. Dan alhamdulillah saya yakin dengan Bapak wawancara seperti ini aja, Dinas Koperasi dan UMKM sudah sangat mendukung perusahaan kita ataupun usaha pangan lokal kita dari tepung pisang, Pak. Ada pesan-pesan untuk tepung pisang ini, harapan Mas masyarakat pada umumnya gitu? Ya, pesan-pesan saya, satu, untuk masyarakat, ayo gunakan produk lokal, gunakan produk Indonesia, gunakan produk anak bangsa. Terus yang kedua, untuk petani, ketika tepung pisang ini di pasaran sangat laku, ini bisa menstabilkan harga pisang di kalangan petani. Yang ketiga, terakhir, saya berharap ada tumbuh UMKM baru untuk membuat tepung pisang yang berkualitas, standar, dan harganya pun standar untuk memenuhi kebutuhan pasar, Pak. Minimal kebutuhan pasar di Lampung dan Indonesia. Begitu. Makasih banyak informasinya, Mas Ahmad. Terus kita sampaikan ke teman-teman seluruh Indonesia tentang apa artinya tepung pisang biar mereka banyak tahu. Terima kasih banyak teman-teman semua yang nonton video di Budiul Channel ini. Terus para pelaku UMKM jangan pernah mengeluh, kita semangat terus. UMKM tumbuh, Indonesia tangguh. Sampai jumpa di video-video berikutnya Budiul Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.